Oke, kita akan lanjutkan sekarang rasio trigonometri di kuadran ketiga ya. Oke, kuadran ketiga, oke, kita punya sudut 180 derajat plus theta. Kenapa dia masuk ke kuadran 3? Oke, perhatikan di sini kalau kita punya 180 derajat, oke, saya tambahkan theta. Oke, berarti terbentuk sudut ini ya, segitiga baru yang ada di kuadran ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke, kita lihat ya, opposite side-nya adalah ini ya. Ini adalah minus Q ya. Tingginya adalah minus Q. Kemudian jadi opposite-nya minus Q, adjacent-nya dari 0 ke minus P ya. Minus P. Oke, hypotenusnya tetap R ya. Jadi kita bisa tuliskan sin 180 derajat plus theta adalah minus Q per R. Oke. Q per R adalah sin theta, jadi minus sin theta. Ya. Cos 180 derajat plus theta berarti ya minus P per R. Ya, minus P per R sama dengan minus cos theta. Oke. Kemudian tangan 180 derajat plus theta adalah minus Q per minus P. Ya. Sama dengan Q per P ya. Negatif bagi negatif positif sama dengan tangan theta dan seterusnya. Oke, perhatikan guys ya lagi ya bahwa untuk sudut 180 derajat ya 180 derajat tidak terjadi perubahan rasio ya. Sinus tetap jadi sinus, cos tetap jadi cos, tangan tetap jadi tangan. Dan karena dia ada di kuadran ketiga ya, maka yang positif itu hanya tangan dan kotangan. Nah, ini tadi telah kita buktikan ya. Ya bahwa yang positif itu hanya tangan dan kotangan gitu. Sisanya negatif. Dan tidak terjadi perubahan rasio. Oke, kita lihat contoh soalnya seperti apa. Ya. Kotangan 180 derajat plus X tambah sin 90 derajat plus X ya, minus 180 derajat plus X sama dengan berapa? Oke. Ya. Pertama, 180 derajat plus X itu ada di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga, oke, kotangan itu bernilai positif ya. Karena dia menggunakan sudut 180 berarti tidak terjadi perubahan rasio ya. Kotangan tetap jadi kotangan. Jadi positif kotangan X. Oke, kemudian sin 90 derajat plus X. Oke, sin 90 derajat plus X itu ada di kuadran kedua. Oke, di kuadran kedua nilai sinus positif ya. Hanya saja di sini dia menggunakan sudut 90 derajat, berarti terjadi perubahan rasio. Berarti nilainya adalah positif cos X ya. Oke, kemudian ya cos ya negatif dikurang ya cos 180 derajat plus X. Oke, kita fokus ke cos 180 derajat plus X-nya ya. Dia ada di kuadran ketiga ya, 180 derajat plus X. Oke. Karena dia di kuadran 3 ya, yang positif itu hanya tangan kotangan berarti kosinus negatif ya. Kosinusnya negatif, kemudian tidak terjadi perubahan rasio karena dia menggunakan rumus 180. Jadi negatif ya kosinus X. Oke, udah kita tinggal masukkan saja, kita ubah ya. Jadi kotangan X tambah kosinus X dikurang negatif cos X. Oke, negatif kali negatif positif ya, jadi positif cos X. Jadinya hasilnya kotangan X ditambah 2 cos X ya. Cos X tambah cos X, 2 cos X. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke kuadran 3 yang berikutnya. Kuadran 3 satunya lagi bisa didapat dari pengurangan 270 derajat oleh theta. Oke, perhatikan kalau kita punya sudut 270 derajat di sini, dikurangi theta, ya masuknya masih di kuadran ketiga ya guys. Ya, di kuadran ketiga ini kita bisa gambar segitiga ini ya. Oke, dengan opposite side-nya adalah minus P ya di sini. Minus P, ya ini sudutnya, berarti di sini minus P. Terus adjacent-nya adalah dari 0 ke minus Q ya, berarti minus Q. Hypotenus selalu yang R. Kita langsung data aja. Sin 270 derajat minus theta, opposite-nya minus P ya, hypotenusnya R jadi minus P per R. Cosinusnya 270, oh ya, minus P per R. Oke, P per R perhatikan adalah cos theta. Terjadi perubahan rasio ya guys, jadi minus cos theta. Oke. Jadi terjadi perubahan rasio untuk sudut 270. Kita dulu deh yang untuk cos 270-nya ya. Cos 270 derajat minus theta sama dengan adjacent-nya minus Q, hypotenusnya R. Jadi minus Q per R sama dengan minus sin theta ya. Q per R-nya sin theta. Jadi negatif
sin theta. Oke, tangan 270 derajat minus theta jadi minus P per minus Q ya, sama dengan P per Q ya. P per Q adalah kotangan theta. Oke, dan seterusnya ya. Oke, perhatikan bahwa di sini ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal di video sebelumnya. Oke, saya rekomendasikan kalian lihat video sebelumnya kalau belum ya. Oke, untuk sudut 270 derajat ya, terjadi perubahan rasio ya. Oke, dari sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, dan seterusnya. Oke, jadi itu masih berlaku ya, masih berlaku. Oke, jadi terjadi perubahan rasio untuk sudut yang menggunakan 270 ya, rasio yang menggunakan 270. Jadi sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, dan seterusnya. Yang jadi catatan juga, karena dia ada di kuadran 3 ya, yang nilainya positif itu hanya tangan dan kotangan ya, ingat. Aturan sebelumnya yang saya sebutkan juga di video sebelumnya ya. Kita lihat sini. Untuk tanda masing-masing kuadran di kuadran 3 yang positif itu hanya tangan ya dan kotangan. Jadi ingat lagi semua sindikat tangan kosong ya. Semua positif di kuadran 1, di kuadran 2 hanya sinus dan kosekan, di kuadran 3 hanya tangan dan kotangan, kuadran 4 hanya kosinus dan sekan. Oke, balik lagi ke situ ya. Oke. Jadi terjadi perubahan rasio ya, terjadi perubahan rasio ya, dan juga yang positif hanya tangan dan kotangan. Gampang ya mengingatnya. Sekarang kita cek latihannya ya. Sin 270 derajat dikali cos 135 derajat plus sin 225 derajat. Oke. 270 derajat itu ada di kuadran 3 ya. Didapat dari 270 derajat dikurang 0 ya. Kurang 0. Oke, kita tahu ini menggunakan sin 270 derajat minus theta. Oke, terjadi perubahan rasio ya. Kalau 270 sin jadi cos. Kemudian dia di kuadran 3 hanya tangan dan kotangan yang positif. Jadi dia nilainya negatif di sini. Ya, jadi cos 0 derajat yaitu 1 ya, negatif 1. Oke, kemudian untuk 130 derajat ya, dia ada di kuadran 2 kan ya. Kita bisa gunakan rumus 90 derajat plus theta atau 180 derajat min theta. Oke, di sini saya pakai rumus 90 derajat plus theta aja ya. Oke. Oke, ingat ya, cos 90 derajat plus theta. Ya. Untuk rasio yang 90 derajat terjadi perubahan ya. Cos jadi sinus ya. Kemudian karena dia ada di kuadran 2, cosinus bernilai negatif gitu ya. Ingat semua sindikat tangan kosong. Ya, di kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 hanya tangan yang positif, kuadran 4 hanya cosinus yang positif ya. Jadi dia bukan sinus ya, bernilai negatif. Jadi negatif sinus 45 derajat ya, kita ambil tetanya 45 derajat ya. Sama dengan ya sin 45 derajat adalah akar 2 per 2, jadi negatif akar 2 per 2. Ya, kemudian sisanya adalah sin 225 derajat. Ya, dia ada di kuadran 2, kuadran 3, berarti kita bisa gunakan 270 derajat kurang theta. Ya, berapa tetanya? Tetanya adalah 45 derajat. Ya. Oke. Karena dia pakai rumus 270, terjadi perubahan ya, sin jadi cos. Kemudian dia di kuadran 3, sin bernilai negatif. Ya. Ambil tetanya 45, jadi cos 45 derajat adalah akar 2 per 2, kalikan negatif, jadi negatif akar 2 per 2. Itu dia ya, untuk rumus 270 derajat minus theta. Oke, kemudian kita tinggal masukkan aja ya, ganti-ganti aja. Kita ganti-ganti. Oke, sin 270 derajat ya adalah negatif 1, cos 130 derajat adalah negatif akar 2 per 2. Sin 225 derajat adalah negatif akar 2 per 2. Oke. Negatif 1 kali negatif akar 2 per 2 adalah positif ya, akar 2 per 2 dibagi negatif akar 2 per 2 ya. Tinggal coret-coret aja hasilnya negatif 1. Atau kalian boleh juga di sini coret, hasilnya negatif 1. Ya. Oke, itu dia untuk contoh soal yang sudut 270 derajat minus theta ya. Sekarang kita masuk yang plus tetanya ya, 270 derajat plus theta. Nah, dia masuknya di kuadran keempat ya. Kalau kuadran keempat hanya apa yang positif? Hanya cosinus dan juga sekan ya.
gitu. Karena sekan kebalikan dari cosinus. Ya, kita lihat aja, misalnya di sini 270 derajat tambahkan theta, ya, maka terbentuk segitiga baru, ya, dengan panjang opposite-nya, ya, dari sini ke sini adalah minus P, terus adjacent-nya dari sini ke sini adalah Q, ya, hypotenusnya R. Oke, langsung kita data. Oke, sin 270 derajat plus theta, opposite-nya minus P, jadi minus P per R. Oke, terus cos 270 derajat plus theta, ya. Adjacent-nya adalah Q, jadinya Q per R. Ya. Oke, untuk minus P per R itu sendiri sama dengan ini ya. Kalian lihat aja, P per R sama dengan cos theta, jadi negatif cos theta. Oke. Q per R sama dengan sin theta. Oke. Ya, seperti yang diduga ya, di kuadran 4 semua sindikat tangan kosong. Ya, di kuadran 4 hanya cosinus dan sekan yang positif. Oke, jadi positif sin X. Oke, kemudian untuk tangan 270 derajat plus theta, ya, jadi minus P per Q, ya. P per Q itu adalah kotangan theta, jadi negatif kotangan theta, dan seterusnya. Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah, karena di sini masih menggunakan sudut 270 derajat, ya, maka terjadi perubahan rasio. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan, dan seterusnya. Gitu ya. Sedangkan karena ini ada di kuadran 4, maka hanya nilai cosinus dan sekan yang positif. Gitu ya. Gampang cara hafalnya. Oke, kita next dulu. Oke, jika cos 27 derajat sama dengan K, maka cos 290 derajat sama dengan berapa? Oke, perhatikan di sini baik-baik ya, fokus. Karena di sini soalnya akan sedikit sulit. Oke, tapi kita tahu cos 290 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3 ya. Kita bisa gunakan rumus 270 derajat plus theta. Ya, tetanya berapa supaya jadi 297? Ya, tetanya sama dengan 27. 270 tambah 27 sama dengan 297. Ya, kita bisa gunakan rumus ini ya. Cos 270 derajat plus theta yaitu sama dengan sin theta, ya, terjadi perubahan rasio. Oke, kemudian dia di kuadran 4 menggunakan rasio cos berarti positif ya hasilnya. Ya. Jadi cos 270 derajat plus 27. Kita ambil tetanya. Tetanya 27 ya. Jadi sin 27 derajat. Oke, yang jadi soal adalah kita yang cuma tahu nilai cos 27 derajat yaitu K. Sedangkan di sini informasinya sin 27 derajat. Gimana supaya kita bisa sampai ke sana ya? Maka kita gunakan rasio trigonometri ya guys. Ya, pertama saya gambar dulu nih ya. Koordinat kartesiusnya. Oke, kemudian dia ada di kuadran 4 ya. Berarti saya gambarnya di sini. Kuadran 4. Oke. Kenapa di sini ada K, di sini ada 1, di sini ada O? Oke, ini merupakan rasio trigonometri ya untuk nilai cos 27 derajat sama dengan K ya. Oke, cos 20 derajat itu sama dengan K, dapat dari sini ya. Sedangkan cos itu adalah ya ini ya, rasio adjacent per hypotenuse ya. Oke, jadi adjacent-nya adalah K, hypotenusnya 1 ya. Di sini kita lihat adjacent-nya K, hypotenusnya 1 ya. Oke, jadi dia K per 1 ya, sama dengan K. Gitu. Nah, sekarang kita yang harus kita cari tahu adalah opposite side-nya. Karena sin 27 derajat adalah opposite per hypotenuse. Oke. Ya. Oke. Caranya gimana? Caranya kita gunakan rumus Pythagoras ya. A kuadrat sama dengan O kuadrat plus A kuadrat. Oke, karena yang dicari O kuadrat kita pindahkan aja. Jadi O kuadrat sama dengan H kuadrat minus A kuadrat. H-nya adalah 1, K-nya adalah A-nya ya, atau adjacent-nya adalah K. Jadi 1 kuadrat minus K kuadrat. Atau 1 minus K kuadrat. Oke, 1 kuadrat 1 ya. Oke, berarti O kuadrat itu nilainya adalah nyari O-nya ya. O-nya berarti adalah akar 1 minus K kuadrat. Ya. O-nya sama dengan akar 1 minus K kuadrat. Oke, karena yang dicari adalah sinus 27 derajat. Ya, sinus itu adalah rasio O per H. Oke. O-nya adalah akar 1 minus K kuadrat, H-nya adalah 1. Ya, jadi akar 1 minus K kuadrat dibagi 1. Sama dengan akar 1 minus K kuadrat. Gitu ya. Jadi sebenarnya simpel, cuma caranya agak panjang ya. Jadi kalau kita harus cari nilai sin
tertentu gitu ya. Sedangkan yang diketahui adalah sin-nya ya. Kita diminta nyari sin theta, sementara yang kita tahu adalah sin cos theta-nya ya. Atau sebaliknya ya, atau yang dicari adalah rasio lainnya seperti tangen gitu ya, atau kosekan atau kotangen ya, maka kita menggunakan rumus Pythagoras ya. Gitu ya. Nah, selesai gitu ya. Berarti nilai sin 27-nya adalah akar 1 minus K kuadrat. Gitu. Dicari rasionya. Oke. Oke, silakan di pause dulu videonya kalau kalian mau nyimak baik-baik penjelasan ini ya. Oke, kita lanjutkan kalau sudah oke. Ke rasio trigonometri di kuadran 4 lainnya ya. Jadi ada dua. Yang pertama itu ada 360 derajat minus theta atau minus theta ya. Kenapa atau? Karena sebenarnya sama aja ya. Oke, kita lihat di sini ya. Misalnya di sini ada 360 derajat ya. Oke, saya kurangi theta di sini ya. Maka terbentuk segitiga baru di sini ya. Dengan opposite side-nya adalah dari sini ke sini yaitu minus Q. Oke, Jason-nya dari sini ke sini yaitu P. Hipotenusnya R. Oke, ini sama aja ya. Oke, jadi alfanya itu sama dengan 360 derajat minus theta atau 0 derajat ya dikurang theta. Nanti kita akan lihat. Oke. Kita data dulu ya. Oke. Kita data dulu. Oke, 360 derajat minus theta. Oke, 360 derajat minus theta. Oke, kita lihat ya. Opposite-nya adalah minus Q, hipotenusnya R, jadi minus Q per R. Ya, Q per R adalah sin theta. Jadi minus sin theta. Oke, selanjutnya cos-nya adalah P per R ya. Oke, jadi sama dengan cos theta. Untuk tangannya 360 derajat minus theta adalah minus Q per P. Ya, sama dengan minus tangan theta. Dan seterusnya. Oke. Yang perlu diperhatikan adalah di sini kalian melihat bahwa tidak terjadi perubahan rasio ya. Sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan, dan seterusnya. Oke, cuma yang jadi catatan karena dia ada di kuadran 4 lagi-lagi ya. Semua sindikat tangan kosong ya. Di kuadran 4 itu hanya cos ya. Dan sekan yang juga kebalikan dari cos ya. Yang positif nilainya. Gitu ya, hanya cos dan sekan yang positif. Sisanya negatif. Gampang ya cara ngapalnya. Oke. Contoh soalnya ya. Nilai dari sinus 360 derajat sinus 300 derajat adalah berapa? Oke. 300 derajat ada di kuadran 4 ya, berarti kita bisa pakai 360 derajat minus theta ya. Oke. 360 derajat minus theta. Kemudian di sini rasionya sinus ya. Oke, sinus karena dia pakai rumus 360 derajat itu, maka tidak terjadi perubahan rasio. Tapi dia nilainya jadi negatif ya, karena di kuadran 4 hanya cosinus yang positif. Oke. Kemudian ya, tetanya berapa supaya jadi 300? Tetanya 60 derajat ya. 60 derajat. Oke, jadi kita ambil tetanya itu 60 derajat sama dengan minus sin 60 derajat. Ya, karena kan sama dengan minus sin theta. Ambil tetanya aja. Jadi minus sin 60 derajat. Sin 60 derajat nilainya berapa? Nilainya adalah berapa? Akar 3 per 2. Ya, jadi minus akar 3 per 2. Oke. Gampang ya, selesai gitu untuk mencari sudut di kuadran ke 4 gitu menggunakan rumus 360 minus theta. Oke. Oke, ini sebenarnya sama aja ya, di sini cuma menjelaskan untuk sudut minus theta ya. Oke, di sini ya. Untuk minus theta itu sama aja ya, 0 derajat minus theta sama dengan minus theta. Ini sama aja gambarnya. Jadi untuk sin min theta nilainya sama dengan minus sin theta ya, cos minus theta sama dengan cos theta, tangan minus theta sama dengan minus tangan theta. Oke, ingat ya guys, tidak terjadi perubahan rasio, sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tangan tetap jadi tangan. Yang perlu jadi catatan adalah karena dia ada di kuadran 4 maka hanya cosinus yang bernilai positif gitu ya. Dan juga sekan karena sekan kebalikan dari cosinus. Gampang ya. Oke, lanjut. Contoh ya, nilai dari cosinus minus 60 derajat sama dengan berapa? Oke. Kita bisa pakai rumus tadi ya, cos minus theta sama dengan cos theta ya, dari kuadran 4. Kita ambil
tetanya berapa? 60 derajat ya. Hitung aja. Berarti cos 60 derajat sama dengan setengah ya. Selesai. Gampang sekali caranya kalau kita udah hafal polanya. Oke. Next. Oke. Mungkin terakhir ya, di sini ada yang rasio trigonometri di kuadran 1 lainnya, yaitu adalah sudut revolusi ya, revolusi. Kenapa disebut revolusi? Karena terjadi satu putaran penuh ya, terjadi putaran penuh ya. K ini adalah banyaknya putaran, 360 derajat adalah sudutnya ya, ditambah theta. Oke, jadi misalnya satu putaran berarti kan 1 kali 360 derajat tambah theta. 2 putaran berarti 2 kali 360 derajat yaitu 720 derajat, 720 derajat tambah theta. Kalau 3 putaran berarti 1080 derajat tambah theta, gitu ya. Jadi K itu adalah banyaknya putaran. Berlaku nggak Pak untuk negatif? Berlaku ya. Jadi kalau K-nya misalnya negatif, ya berarti negatif 360 derajat plus theta. Gitu ya. Oke. Sekarang ini dia gambarnya ya. Jadi kalau 360 derajat satu putaran penuh ya. Oke, kan lingkaran 360 derajat ya. Berarti balik lagi ke posisi awal ya. Jadi kalau diputar balik lagi ke posisi awal yaitu theta ya. Ya berarti sin 360 derajat tambah theta ya, atau K kali 360 derajat plus theta ya, balik lagi ke Q per R ya, sama dengan sin theta. Dan seterusnya. Oke. Jadi nilainya positif semua ya. Kemudian bukan positif semua ya, sesuaikan dengan nilai tetanya berapa ya. Gitu. Ya. Balik lagi. Misalnya di sini 120 ya, jadi 120. 360 derajat tambah 120 derajat ya, berarti nilainya sama dengan sin 120 derajat gitu ya. Oke, nggak ada perubahan tanda ya. Jadi tidak terjadi perubahan tanda dan tidak terjadi perubahan rasio. Oke, sin tetap jadi sin, cos jadi cos, tangan tetap jadi tangan, dan seterusnya. Oke, kita coba ya. Nilai dari tangan 765 derajat berapa? Oke. 765 derajat itu berarti sudah terjadi berapa putaran? Oke. Terjadi 2 putaran ya. 360 derajat itu 1 putaran, 720 sama dengan 2 putaran. Oke, sisanya berapa? Sisanya adalah 45 derajat ya. Sisanya adalah 45 derajat. Oke, 720 tambah 45 sama dengan 765 ya. Berarti kita ambil 45-nya aja ya. Kita ambil jadi sama dengan tangan 45 derajat. Kita tahu tangan 45 derajat berapa? Sama dengan 1. Ya. Sama dengan 1. Nah, ini adalah nilai dari tangan 765 derajat. Gampang ya. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya ini materinya udah selesai ya. Cuma di sini saya tegaskan lagi bagaimana sih cara merangkum atau mengingatnya gitu ya. Ada 2 hal yang harus diperhatikan ya. Pertama, sudut relasi yang dipakai dan tanda untuk tiap kuadran. Oke. Kalau 90 derajat ditambah atau dikurang atau 270 derajat ditambah atau dikurang, tidak terjadi perubahan rasio. Terjadi perubahan rasio. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Oke, untuk rasio yang menggunakan 180 dan 360, ya, baik itu ditambah atau dikurang, tidak terjadi perubahan rasio. Ya, sin tetap jadi sin, cos jadi cos, tan jadi tan. Oke, kemudian satu hal lagi yang perlu diingat adalah tanda masing-masing kuadran ya. Ingat, semua sindikat tangan kosong. Di kuadran 1 semua positif, kuadran 2 hanya sin yang positif dan kosekan ya, karena kebalikan dari sin. Oke, kuadran 3 tangan yang positif, kuadran 4 kosinus yang positif. Semua sindikat tangan kosong. Ingat, kosekan kebalikan dari sin, kotangan kebalikan dari tangan, sekan kebalikan dari kos gitu ya. Semua sindikat tangan kosong ya. Gitu. Oke. Mungkin sebagai tambahan 2 latihan soal terakhir ya. 2 variasi soal terakhir. Oke. Yang pertama, ada sin theta sama dengan 4/5 ya. Oke, tetanya antara 90 sampai 180, maka cos theta berapa? Oke, pertama perhatikan di sini ya, theta itu berjalan antara 90 sampai 180. Berarti di kuadran berapa? Kuadran 2. Ya, betul. Kuadran 2 semua nilai cos tetanya adalah negatif ya. Oke, kemudian ya, kalau kita gambar di sini ya,
kuadran 2 yang saya gambar segitiganya. Oke. Sin theta sama dengan 4/5 ya, berarti opposite side-nya adalah 4 ya. Hipotenusnya adalah 5 ya. Opposite-nya 4, hipotenusnya 5. Oke. Berarti adjacent-nya kita belum tahu. Sedangkan cos theta itu adalah adjacent per hypotenuse ya. Kita berarti harus cari A-nya. Menggunakan apa? Pythagoras ya. Jadi H kuadrat sama dengan O kuadrat plus A kuadrat, kita cari A kuadratnya sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat, yaitu 9 ya. Jadi A-nya sama dengan akar 9 ya. Berarti positif negatif akar 9 atau positif negatif A3 ya. Akar 9 sama dengan 3. Oke. Tapi karena kosinusnya bernilai negatif, berarti kita ambil aja yang A-nya sama dengan 3 ya. Gitu. Karena ada di kuadran 2. Ya, berarti nilai cos theta-nya adalah minus 3/5 ya. Karena adjacent per hypotenuse ya, sama dengan minus 3/5. Itu dia untuk soal 9 ya. Oke. Satu lagi ya, terakhir cos nomor 10. Oke, cos X sama dengan minus setengah ya. Oke, dan 0 derajat X itu antara 0 sampai 360 derajat. 360 derajat. Artinya ya, dia berjalan terserah ya, ada di kuadran 1, 2, 3 dan bebas. Oke. Kemudian maka X sama dengan berapa? Oke, yang perlu diperhatikan adalah pertama dia boleh di kuadran berapa aja ya? 1, 2, 3 atau 4. Kemudian cos X sama dengan setengah. Ya, bernilai negatif. Cos X yang bernilai negatif itu hanya ada di kuadran 2 dan 3 ya, atau 3. Oke. Ingat, semua sindikat tangan kosong ya. Ya, semua sindikat tangan kosong. Berarti di kuadran 1 dia positif, kuadran 4 dia positif, sisanya 2 dan 3. Oke. Kemudian kita cari aja ya, nilai cos X sama dengan setengah didapat dari sama dengan X-nya sama dengan 60 derajat ya. Kita tahu menggunakan sudut istimewa bisa dapat nilainya. Oke, tapi yang nilainya negatif berapa? Yang nilai negatif berarti di kuadran 2 ya. Itu didapat dari 180 kurang 60 yaitu cos 120 derajat, dan di kuadran 3 didapat dari 180 tambah 60 sama dengan 240 derajat. Kenapa menggunakan 180 ya? Karena supaya tidak terjadi perubahan rasio ya. Karena kan kita ingin mencari nilai X-nya. Ya. Jadi tidak terjadi perubahan rasio. Gitu. Jadi kita pakainya yang rumus 180 ya, gitu. Jangan menggunakan rumus yang 90. Oke. Berarti nilai X-nya adalah 120 dan 240 ya yang memenuhi gitu. Oke guys ya, itu dia materi kita ya untuk rasio trigonometri di kuadran 3, 4 dan juga sudut revolusi. Oke, silakan setelahnya kalian boleh latihan soal.